Baiklah, untuk mengingat waktu, saya hanya buka 2 sesi saja. Pertama, ya, mudah-mudahan kalau misalnya Pak Rocky berkenan untuk lanjut, kita bisa buka untuk sesi berikutnya. Tetapi 2 sesi yang pertama ini adalah sesi pertama untuk 3 penanya. 3 penanya dengan aturan, to the point, pertanyaan maksimal 2 menit. Jadi saya akan cut kalau memang tidak fokus ke pertanyaan. Oke? Tolong Bu Mas, mungkin bisa pilih salah satu. Itu yang jauh dari NTT, itu dari jauh. Itu jauh dari NTT, itu kasih satu itu. Siapa Mas? Siapa? Yang putih itu siapa? Siapa namanya? Namanya siapa? Ya, Victor. Oke, satu. Ibu Mei yang cantik di ruangan ini. Bapak Rektor akal sehat sedunia. Dan Bu Rocky Gerung, saya sebenarnya dari Maluku, cuma kebetulan nggak bisa di NTT, begitu aja. Saya luangkan waktu dengan kaki saya bengkak ini untuk menanyakan begini Bu Rocky. Menurut Jurgen Habermas bahwa negara yang berdemokrasi sehat itu ciri-cirinya dia punya ruang publik yang sehat. Lalu apakah dalam konteks masa kini ini kita sudah ada dalam konteks ruang publik yang sehat? Dan kalaupun tidak sehat, apakah perlu ada lembaga yang menyehatkan itu? Karena nanti kalau dibiarkan saja bisa-bisa Bung Rocky nanti masuk penjara, begitu. Tapi jangan khawatir kalau Bung Rocky nanti masuk penjara, saya ikut juga. Saya akan buat statement yang nanti saya akan temani Bung Rocky dan saya akan berguru secara intensif di situ. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mulas, Presiden Mahasiswa Universitas Madura Pamekasan. Kebetulan saya fans berat Prof. Rocky yang rela meluangkan waktu untuk hadir di sini demi bertemu beliau. Judul pertanyaan mungkin masih belum pertanyaan, tapi saya punya judul. Dari pertanyaan itu adalah mahasiswa antara dilepas atau dikurung hari ini. Dengan adanya Permendikti nomor 55 tahun 2018 yang saya melihat bahwa semua universitas seluruh Indonesia belum siap untuk mengaplikasikan ini, sehingga perlu didiskusikan dan perlu meminta pencerahan dari Presiden AS bukan Amerika Serikat, melainkan Presiden akal sehat kita, yaitu berkaitan dengan itu. Sehingga saya beranggapan bahwa Permendikti nomor 55 tahun 2018 ini berkaitan dengan boleh masuknya kembali organisasi ekstra kampus ke dalam kampus. Sehingga saya beranggapan bahwa hal itu seakan-akan kebijakan itu seakan-akan membuat kita selaku mahasiswa itu antara dilepas atau dikurung gitu. Sehingga mungkin teman-teman di sini semua merasakan berkaitan dengan itu. Kemudian saya pastikan rektor seluruh Indonesia belum mampu melaksanakan ini, dan ini perlu kita kaji, perlu kita pahami bersama, sehingga ini menjadi pertanyaan bagi saya begitu. Oke, terima kasih. Yang ketiga. Tahun 98 yang lalu saya kan karang saham ya, Bang ya. Saya karang saham tahun 98. Saat itu banyak anak-anak demo, di mana kantor saya kebanyakan non-ibu. Saat non-ibu ini tuh kantor banyak dibeli sama mahasiswa yang berangkat demo. Pecahin bahkan mobil kantor dibuat di belakang. Pertanyaan? Kan saya, kalau salah satu paslon dari kalah, apakah yang berakal sehat akan tergerus dengan paslon yang saat ini sedang berjalan? Oke, terima kasih. Ya. Sudah tiga dulu Pak. Ya, baik Pak Rocky. Oke, Victor. Coba lihat yang Victor, mana. demonstrasi ruang publik. Tadi dari Maluku NTT. Ya, itu ideal speech situation dalam pengertian Jurgen Habermas. Ideal speech situation artinya ada komunikasi yang bebas hambatan, tidak boleh dihambat.
supaya terjadi egalitarisasi. Jadi emansipasi itu dimulai dengan prinsip bahwa saya dan Anda membuka ruang yang disebut deliberatif, disengaja dibuka demokrasi deliberatif. Ini saya terangin teori akhirnya sedikit, supaya terjadi percakapan demokratis. Cuman dalam situasi deliberatif. Di mana situasi deliberatif itu? Sekarang namanya adalah pers. Keterbukaan di dalam parlemen. Dulu di abad 18, demokrasi deliberatif itu yang kemudian juga disebut sebagai the public sphere, adanya cuma di kafe. Jadi cafe society yang disebut masyarakat kafe dulu adalah masyarakat politis di Eropa. Yaitu mereka yang mempercakapkan kebijakan publik. Nah sekarang kafe itu tempat pusher beroperasi di situ buat tukar tambah hoax. Karena dipesan oleh kekuasaan. Jadi kita ada di dalam dilema itu. Kita ingin buka public sphere, tetapi pemerintah merasa kalau public sphere dibuka, maka seluruh cacat polisinya akan terpapar ke seluruh dunia. Itu seperti membuka public sphere itu sama seperti membuka kotak Pandora itu. Dan evil evolves. Jadi itu prinsipnya. Kalau saya masuk UI dan saudara ingin ikut, saudara mesti bersaing sama Ibu Mei. Ibu Mei juga mau ikut. Yang kedua soal ekstra, biasa aja ekstra kampus itu bukan, yang disebut ekstra kampus itu bukan sekedar HMI, PMI, PMKRI, GMNI, tapi juga klub-klub lain, klub fashion misalnya, klub kaki gunung kan biasa aja kan. Jadi nggak perlu diatur, karena mahasiswa itu memang punya pilihan dia mau ngapain. Kalau dibuka juga nggak ada yang mau masuk karena dianggap sebagai ini ormas-ormas ini udah binaan parpol. Ya udah pasti nggak laku kan, Pak Rektor. Jadi biasakan saja bahwa kampus ini adalah the real public sphere. Boleh aja, anything goes, datang aja. Kalau nggak bisa ya. Sama dulu seperti zaman Orde Baru, KNPI disuruh masuk kampus UI nggak ada yang mau, karena dianggap KNPI itu Orde Baru. Jadi udah ada cap sebetulnya. Itu yang saya sebut sebagai filter argumen. Politik silakan masuk, ditapis di kampus karena kampus punya metodologi. Karena itu saya dorong politik masuk kampus, pakai panggung ini, minta diuji. Bukan bagi-bagi kaos, bagi-bagi pikiran supaya diuji. Kan kita nggak mungkin menguji pikiran caleg atau pikiran politisi di panggung dangdut, nggak bisa. Karena itu satu barat. Jadi fungsi kampus adalah scrutinizing the ideas, to get involved in the art of logic, rhetoric, segala macam. Itu pentingnya. Itu namanya menapis proposal politik dengan fasilitas akal sehat. Menapis. Itu satu soal. Yang kedua, yang terakhir tadi soal saham. Saya dulu main saham tapi rugi dulu, jadi saya berhenti. Saham itu gampangnya begini, deteksi awal yang paling peka justru datang dari financial market. Jadi kalau ditanya Indonesia stabil apa enggak, lihat aja investor di bidang financial market itu deteksinya paling sempurna, karena itu menyangkut aliran uang satu dunia. Oh apa pertanyaan? Ya saya masih mau lanjutkan ke itu. Ya. Karena itu dulu misalnya waktu 98, ketika legitimasi kekuasaan melemah, maka seluruh currency pergi pulang mudik, maka kekuranganlah kita likuiditas. Jadi selalu ada hubungan antara cara financial market membaca politik dengan nasib kekuasaan.
Kalau misalnya dulu apakah hari ini misalnya volatilitas harga dolar itu hanya ditentukan oleh misalnya yang sering disebut faktor suku bunga naik turun tidaknya dikendalikan oleh Federal Reserve, Bank Sentral Amerika? Enggak juga. Karena sebagian besar ditentukan oleh persepsi terhadap siapa yang akan memenangkan politik. Buat gampangnya saya bikin simulasi begini. Kalau pada tanggal 17 April suara presiden dihitung di pagi hari dan mulai jam 10 udah mulai kelihatan trennya, jam 3 mulai terasa bahwa si A menang, si B kalah atau sebaliknya. Cara mendeteksinya adalah tanya berapa investor yang menunda investasi, atau lebih gampang cek ke bandara Halim berapa private jet yang udah siap untuk kabur bawa pulang dolar ke negara asal, karena tahu bahwa panik akan terjadi kerusuhan. Itu sinyal biasa. Berapa papers, bond segala macam yang sudah siap-siap untuk cut loss. Jadi mudah sekali untuk melihat potensi siapa yang menang dengan memperhatikan gelagat perkembangan rupiah versus dolar di 2 minggu ke depan. Itu udah jadi semacam hukum internasional. Tentu mereka akan bawa pulang enggak, paling dia parkir di Singapura, parkir di beberapa pusat finansial. Kemudian dia tunggu lagi tuh, 2 minggu kemudian dia bisa balik lagi tuh, karena merasa bahwa oke, akan produktif pada rezim ini, tidak produktif pada rezim itu. Itu semacam pragmatisme dari financial market sedunia. Apa namanya? Namanya footloose casino capitalism. Namanya kapitalisme kasino. Yang footloose artinya nggak punya jejak. Hari ini dia parkir di Jakarta, dalam 2 detik dia udah bisa parkir ke Moskow dia parkir lagi segala macam. Dan kita nggak punya kemampuan untuk mendeteksi itu. Karena apa yang kita pinjam hari ini sebetulnya dipinjamkan dari peminjam. Itu rumitnya web, financial web dunia itu begitu. Dan itu adalah tempat yang paling memikat bagi para spekulan. Jadi apa yang menentukan stabilitas politik kita? Para spekulan di pasar uang dunia. Jadi saya tidak mungkin menjawab secara telak, tapi saya anjurkan supaya membaca. Pasar itu tahu siapa yang berakal sehat dan siapa yang berakal bulus. Jadi sebelum pemilu selesai, sebetulnya pasar sudah tentukan bahwa kita akan investasi pada politik akal sehat atau pada politik akal bulus. Gampang, ya. Oke, 3 pertanyaan lagi. Terakhir, sesi terakhir. 1 Pak Dendi. Putih NTT. Bu Samida, ya, dosen FEB. Oke. Kita tahu bahwa 5 abad sebelum Masehi itu ada Gatefire Ethan gitu. Dan rasanya sih Anda sedang memainkan peran itu. Barangkali bisa kita juluki Bung Rocky ini sebagai Gatefire Indonesia today. Ya, lalat pengganggu Indonesia saat ini. Sepakat ya. Barangkali yang belum kenal Gatefire Ethan Socrates, filsuf terkenal. Dan kita setarakan beliau ini sebagai Socrates Indonesia untuk saat ini. Hanya barangkali bedanya, Bung Rocky, ketika Socrates di pengganggu di Eden, ya keliling kemana-mana, di mana-mana itu dia bekerja tidak dalam situasi kontestasi politik, gitu, sehingga sebagai lalat, maka dia menjadi lalat yang baik. Dia hidup dimanapun, dia hinggap menyengat dimanapun. Sementara Anda kayaknya kesannya jadi lalat yang pilih-pilih gitu. Sangat susah membayangkan seekor lalat yang hinggap di makanan yang pilih-pilih. Ya lalat mau hinggap di
sampah di kuitab yang baru keluar dari oven is oke lalat. Tapi rasanya ada perbedaan dengan sobat. Barangkali ini bisa dijelaskan bagaimana akal sehat bisa menerima seekor lalat yang hidupnya pilih-pilih. Lalat simpatisan barangkali. Ya. Ya. Yang kedua. Terakhir ya Pak Deddy. Ya yang kedua ini terakhir. Kalau kita bicara mengenai common sense movement ya, barangkali mungkin ingatan kita akan langsung teringat kepada Thomas Paine barangkali ya, sekitar 1900 dia seorang Britain itu yang menjadi pendekar dari gerakan common sense ini. Tetapi pada saat itu gerakan akal sehat itu ditujukan untuk menghadapi penindasan, karena jelas idenya adalah untuk lahirnya kemerdekaannya negara di bawah Singapura. Tetapi, nah sekali lagi ini kan menguji dari Bung Rocky bilang. Cuman konteks kali ini itu gerakan akal sehat yang diusung oleh Bung Rocky itu bukan, kita melihatnya bukan untuk semata-mata melawan penindasan, ketidaksetaraan sebagaimana diperjuangkan oleh Thomas Paine 2-3 abad silam, tetapi untuk menyediakan karpet merah bagi kembalinya kekuatan Orde Baru yang pada tahun 98 legitimasinya kita udah cabut. Kita tidak bisa pungkiri bahwa Prabowo bagaimanapun adalah putra mahkota Orde Baru. Sehingga kemudian kesannya ini bagaimana akal sehat bisa menjelaskan hal itu. Gerakan akal sehat dipakai sebagai karpet merah untuk kembalinya kekuatan Orde Baru yang bekerjasama dengan sebutlah sekelompok. Oke, bisa dipahami. Oke, bisa dipahami. Yang bisa. Ya, Anda tahu maksud saya. Ya, oke. Makasih. Oke. Selamat siang. Akhir-akhir ini ada sebuah suku kata yang hampir tidak pernah lagi kita dengar, terutama oleh para milenial. Tetapi Bung Rocky berhasil mengangkat kata-kata itu dan menjadi fenomenal. Pasti semua sudah tahu, yaitu dungu. Kemarin pada salah satu upacara atau acara memperingati ulang tahun sebuah TVRI swasta, seorang pakar ekonomi terkenal itu dengan gemas menyebutkan kata-kata bodoh, tolol, tapi merasa tidak puas dan tetap menggunakan kata-kata yang Bung Rocky gunakan, dungu. Setelah dia mengucapkan dungu itu, saya melihatnya ada rasa puas di dadanya itu. Dan yang akal sehat saya ingin menanyakan pada Bung Rocky, apa sih sebenarnya kata-kata dungu yang Bung Rocky pilih itu? Kenapa sampai orang itu merasa tidak puas cukup dengan bodoh dan tolol, harus dungu? Sepertinya dalam banget ya artinya itu. Tapi saya ingin dengar sendiri dari Bung Rocky sehingga kita semua paham dan kemudian tuh memaknai dungu itu. Terima kasih. Terima kasih. No Rocky. No Rocky. Unitama. Thank you. NTT. Hidup Bung Rocky. Saya orang NTT yang membela akal sehat. Tadi sempat disinggung di awal sambutannya Pak Rektor karena ada kontroversi Bung Rocky ke Unitomo. Saya orang pertama yang membela akal sehatnya Bung Rocky, bukan membela personal. Yang saya mau tanyakan untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah berlanjut tadi, saya kira itu catatannya Bung Rocky yang tiap hari sudah makan minumnya Bung Rocky. Jadi saya pasti itu akan dijawab oleh Bung Rocky. Saya ingin tanyakan ini, hari ini orang mulai pesimis dengan kata sosialis yang pernah diungkapkan oleh Bung Rocky sendiri. Orang sosialis itu selalu diidentikan dengan komunis. Nah saya juga kurang akal sehat ini. Jangan-jangan saya ini dungu apa gimana ya gitu. Ini yang mau saya install dengan Bung Rocky. Termasuk orang mengatakan bahwa sosialisme juga gagal. Lalu kapitalisme, keberhasilan kapitalisme di mana? Sedangkan perang di mana-mana, Siberia
zaman yang krisis hari ini, gizi buruk dan segala macam, dan lain-lainnya, termasuk Papua hari ini menuntut kemerdekaan bersendiri. Di mana keberhasilan kapitalisme, sedangkan prostitusi dan segala macam itu terjadi di era ini, di Venezuela, akhir-akhir ini Venezuela, negeri yang kita lihat sebagai Pertanyaan? Sedikit memberi saya waktu karena menggrogikan ini pertanyaan sedikit. 2 menit. Ini orang sering kali sudah mengatakan melihat bahwa Venezuela itu ada sosialisme. Hari ini revolusi Bolivar ini sudah gagal gitu. Seolah-olah pesimis. Jadi seolah-olah sosialisme sudah gagal. Fukuyama juga sudah mengatakan demikian di akhir sejarah, termasuk Adorno, terus termasuk Habermas, terus termasuk Petri, seorang sang penemu sosialisme. Pada akhirnya juga pernyataan dia tidak bisa dijilatkan. Oke, pertanyaan saya, anggaplah tadi Pak yang tadi bilang seorang Pak Rocky Gerung adalah seorang Sokrates. Anggaplah ini Sokrates diuji oleh seorang Marxis. Terima kasih. Terima kasih silakan. Oke, teman-teman, saya senang ada balancing di dalam argumentasi. Tadi saya berupaya untuk menerangkan banyak hal, tapi saya menduga forum ini terlalu majemuk ya. Jadi saya cicil argumentasi. Tapi dari awal saya memposisikan diri bukan sebagai campfire, tapi sebagai devil's advocate. sebagai advocatus diaboli yang menguji pikiran orang lain. Jadi dari awal orang menganggap kalau saya kritik Pak Jokowi maka saya pro Prabowo. Itu yang namanya akal tolol, akal. Kalau saya membela Pak Prabowo, ya saya masuk aja jadi Gerindra, jadi tim sukses. Justru saya menghindar dari situ. Tuh. Itu poinnya. Jadi tidak boleh di dalam logika hari namanya prinsip post hoc ergo propter hoc. Sesuatu yang terjadi menyusul sesuatu dianggap disebabkan oleh sesuatu yang di depan. Padahal itu nggak ada hubungannya. Saya beroposisi pada petahana, Prabowo beroposisi pada petahana. Maka saya jadi follower Prabowo. Kenapa mesti begitu? Kenapa nggak sebaliknya Prabowo follower saya? That's logic gitu. Jadi ini dua orang yang beroposisi dengan maksud yang berbeda-beda. Pak Prabowo tentu beroposisi untuk menggantikan kekuasaan. Saya beroposisi tidak untuk menggantikan kekuasaan karena saya nggak nyalek, nggak nyampres. Jadi itu soalnya. Jadi saya jawab aja bahwa saya tidak menyiapkan karpet merah pada Pak Prabowo, tapi saya justru menggulung karpet merah istana. Nah ini sebetulnya aktivitas saya cuma sampai 17 April, karena setelah itu saya akan kembali ke habitat saya, yaitu hutan. Hobi saya itu naik gunung, bukan main politik. Politik itu ya sampingan aja. Hidup saya lebih banyak di hutan, di gunung itu, naik macam-macam ke Nepal, ke Himalaya, ke seluruh gunung di Indonesia. Karena di situ ada kesunyian, dan sunyi adalah bunyi yang sembunyi. Jadi itu dari awal tuh. Nah kalau soal Sokrates jelas posisinya berbeda, tapi fungsi itu yang tetap ada di dalam kosakata akademis, yaitu dialektika Sokrates, menguji sambil berupaya untuk mengatur ulang nafas logika. Jadi Sokrates selalu menyodorkan diri untuk diuji sambil menguji peserta debatnya. Nah, itu hal yang baik dan berguna.
Ini terima kasih dari Pak dosen di VIA. Ya, saya tahu VIA, Fakultas Ilmu Akal Sehat. Mengapa dungu? Yang kedua, mengapa dungu? Oke, soal dungu tadi. Saya nggak sengaja sebetulnya memakai istilah itu. Tapi karena istilah itu udah terbit, maka saya akan carikan argumentasinya. Ada kata goblok, tolol, bengak, bego, bodoh segala macam. Tapi kata itu kalau diucapkan diksinya itu terlalu menggelegar. Kalau saya bilang dungu, kan adem kan ngomongnya. Dungu, bego, tolol. Jadi saya memilih istilah itu. Tapi sering saya terangkan bahwa saya memakai istilah itu bukan untuk menghina persona seseorang, tetapi reasoningnya, jalan pikirannya. Jadi dungu adalah semacam logical fallacies. Orangnya marah, saya enggak. Kenapa kalau Anda marah, kenapa? Beritahu gimana Anda marah. Anda mengira saya enggak hina, saya menghina pikiranmu. Dalam arti memberitahu bahwa pikiranmu itu salah. Bukan batin dia, bukan personal dia. Cara berpikir Anda salah. Ya bisa dibetulin, bukan marah kan. Semakin dia marah, ya semakin salah pikirannya. Dan kata lain, ya semakin dungu kan. Jadi dungu itu dia sifatnya involutif, memutar ke bawah sampai akhirnya tenggelam di kolam. Jadi sekali lagi kata dungu sekedar diksi untuk menghemat kalimat panjang. Kalau saya bilang cara berpikir Anda cacat logika, tidak sesuai dengan hukum penolaran, itu berarti Anda tidak mampu memanfaatkan ide yang sudah diberikan oleh alam semesta, diucapkan oleh Tuhan agar supaya kita tidak menjadi bodoh. Kalau sepanjang itu saya tweet itu bisa namanya screen saya panjang dalam kurung DUNGU, kan gampang kan. Gagal pikir itu dungu, tidak mampu untuk memanfaatkan karunia Tuhan untuk berpikir, namanya dungu. Gagal untuk mengeksplorasi kuliah dosen selama 7 semester, namanya dungu. Sama aja. Lain kalau saya bilang bangsat kamu, nah itu menyangkut integriti orang. Tapi dungu sekali lagi hanya menyangkut reasoning. Dan seringkali kita nggak tahu reasoning kita, datanya nggak ada. Jadi seringkali kita berpikir tanpa data. Many times we must reason without knowing whether our facts are true, but we do want our reasoning to be correct. Kan itu soalnya. Jadi kalau mau ada data nggak boleh berpikir. Justru dalam keadaan tiada data, maka kita ambil alih dengan logika. Tidak semua hal ada datanya. Itu juga hubungannya dengan waktu saya ucapkan kata fiksi. Yang akhirnya orang marah. Ngapain marah? Kalau Anda belum pernah melihat isi surga neraka, maka dengan keindahan imajinasi kita bisa bayangkan sendiri. Jadi itu sebetulnya hal yang membuat orang mengeroyok saya. Padahal saya bercanda aja, nggak ada yang saya dendam pada. Karena dendam itu harus sesuatu yang personal. Kalau sesuatu yang publik, buat apa didendami? Saya nggak pernah mendendami seseorang. Sama seperti pertanyaan terakhir tadi loh. Ada orang bilang, sudah Rocky itu kiri, sosialis. Saya bilang iya, karena saya seorang liberal. Ini misalnya, dia bingung, loh kok sosialis tapi liberal? Karena dia masih dungu. Karena dia nggak bisa bedain istilah liberal itu. Kalau Anda di Amerika, Anda bilang I am a liberal, artinya Anda kiri. Liberal itu di Amerika sosialis. Obama itu sosialis. Karena anggaran belanjanya dipakai buat social safety net, BPJS. Itu proyek sosialis. Kenapa dia disebut liberal? Karena di Amerika nggak ada partai komunis. Partai kirinya adalah partai Demokrat, partai kanannya adalah partai Republikan. Sebaliknya kalau Anda ada di Eropa, Anda bilang I am a liberal, artinya
kiri namanya partai buruh. Itu logikanya begitu. Jadi orang yang nggak tahu asbabun nuzul dari sebuah istilah itu cepat marah. Itu pikirannya. Sekarang misalnya kata itu masuk ke Indonesia di luar skrutinisasi akademis, dibicarakan di kelompok diskusi, di forum kopi segala macam. Lalu orang kehilangan paham akademis terhadap istilah itu. Kalau saya tanya misalnya, sila kelima Pancasila itu kiri apa kanan? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau Anda kiri, Anda akan bilang bahwa itu adalah pikiran sosialis. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah sosialis. Kenapa? Karena mengingatkan pada prinsip Marxisme, from each according to his ability, to each according to his needs. Diambil darimu apa yang engkau punya, diberikan pada dia apa yang dia butuhkan. Tapi saya bisa bilang enggak, ada juga interpretasi kanan. Libertarian misalnya, kalau Anda miskin, jangan minta negara membantu Anda. Kalau Anda minta negara membantu Anda, artinya Anda merendahkan diri untuk sekedar jadi budak negara. Sama agungnya prinsip itu. Kaum libertarian namanya, bukan liberal. Libertarian adalah jalan pikiran yang dipromosikan oleh yang disebut Chicago School di Amerika. Prinsipnya gampang. Kalau ada orang kaya, ada orang miskin. Atas nama kemiskinan, negara memajaki orang kaya untuk disubsidikan pada orang miskin. Pada keadaan itu, negara memperalat kemiskinan untuk merampok yang kaya. Dengan kata lain, pada keadaan itu dua manusia ini diperalat. Dan bagi kaum Kantian misalnya, itu adalah hal yang tidak etis. Karena ada prinsip di dalam libertarian misalnya, kalau Anda miskin, mungkin Anda memang memilih untuk miskin. Di Yunani ada seorang yang sangat pintar, Protagoras, zaman itu, yang memilih untuk hidup bersama anjing, diselotkan, digorong-gorong. Tapi setiap hari dia memberi kuliah di pasar dan semua orang dengar kuliah dia. Dia bisa tagih orang yang ada di pasar untuk bayar. Tapi dia nggak mau karena dia nggak banyak kebutuhan. Jadi itu soalnya dan terkenal. Karena itu kemudian ada prinsip sinisisme, sinis terhadap keadaan, namanya sinisisme. Kata sinisisme datang dari bahasa Latin kinain, caninus, artinya anjing. Karena anjing selalu waspada terhadap keadaan. Di polisi ada namanya K9, bacanya kinain kan, pasukan anjing. Dari kata anjing lah masuk dalam bahasa Inggris, dari caninus jadi sinisisme, Indonesia jadi sinisisme. Nah, sekarang kalau orang bilang itu kok sinis banget, kenapa buruk sinis itu? Justru bagus sinis itu, karena kewaspadaan. Juga kesederhanaan, anjing itu hidupnya sederhana. Karena itu pentingnya yang belajar komunikasi mengerti tentang etimologi, asal usul kata, arti kata segala macam. Nah, kita dibuat kacau di sini karena kita bertahan pada semacam yang penting NKRI harga mati, yang penting Pancasila harga mati. Gak ada diskursus untuk membongkar apa sebetulnya yang kita perlukan. Setiap kali saya diundang, ada BPIP, setiap kali saya diundang oleh pemerintah atau universitas, orang ini nanti ada seminar Pancasila ya, tolong hadir. Oke, saya akan membahas. Temanya apa? Temanya Pancasila sudah final. Yang udah final ngapain dibahas? Tolong. Bagaimana otak rektornya? Begitu. Sesuatu yang sudah final, ya nggak gunanya dibahas. Sesuatu bahkan dia ideologi dibahas di universitas, maka dimungkinkanlah interpretasi baru. Kita bisa bikin ijtihad terhadap Pancasila untuk menghasilkan hermeneutika baru kan. Tapi itulah kebandingan kekuasaan. Ya udah, buang-buang duit aja seminarnya sesuai yang udah final. Padahal Pancasila itu bukan pikiran final, terbuka untuk interpretasi.
marxisme dulu untuk menentang arogansi kekuasaan gereja di Eropa, namanya humanisme, dengan doktrin bahwa untuk berbuat baik saya tidak perlu berharap masuk surga. Itu namanya kemanusiaan. Kalau Anda berbuat baik pada sama manusia dengan motif masuk surga, itu artinya Anda ada pamrih. Itu silakan retweet. Jadi saya ingin ajukan itu sebagai problem untuk dibongkar. Kalau saya bilang begitu, saudara anti Pancasila, bukan. Saya ingin memperkaya Pancasila supaya filosofinya itu kuat. Kalau nggak dibui orang aja itu Pancasila. Karena pemegang kebenaran ideologis menolak untuk bertengkar di kampus. Yang adalah seminar, padahal pengarahan bukan seminar. Kolokium tentang Pancasila, hebat judulnya. Kolokium tentang Pancasila. Tapi nggak boleh bertengkar di situ. Loh, kolokium itu dalam bahasa Plato artinya bercakap-cakap. Bercakap-cakap dua arah namanya. Di sore hari bahkan. Sama seperti sekarang. Jadi ini ada sebuah kolokium. Mengucapkan agar supaya terjadi percakapan yang lebih banyak, lebih besar. Jadi saya ingin sekali mengedarkan akal sehat ini tanpa ada pretensi apa-apa. Kalau saya pro Prabowo, maka saya nggak mungkin kritik dia 12 menit setelah dia terpilih. Kalau orang tanya kenapa 12 menit, ya kenapa harus 2 jam? Karena dalam 12 menit kita langsung bisa tahu kalau dia terpilih kan, seandainya terpilih. Kan dia mesti kasih acceptance speech. Begitu dilantik dia kasih. Jadi kalau bilang berarti 17 April setelah 12 menit Pak Rocky nggak kemana-mana. Loh, kan pelantikannya baru 17 Oktober. Baru dia kasih acceptance speech, pidato penerimaan. Baru kita baca urai logikanya benar apa enggak. Cukup dalam 12 menit kita tahu ada fallacies. Masih penting aja. Ya mungkin 10 menit, 2 menit dipakai buat minum kopi dulu udah. Jadi itu, jadi kegemparan hari ini sebetulnya karena kita gagal merawat akal sehat yang diinvestasikan dari zaman kolonial oleh Dr. Sutomo. Terima kasih. Segmen terakhir closing statement dari Pak Rektor. Closing statement. Terima kasih. Teman-teman sekalian, yang mengesankan buat saya selaku Rektor Unitomo adalah beliau mengatakan bahwa Unitomo adalah kampus akal sehat. Kenapa beliau bilang begitu? Karena namanya adalah Dr. Sutomo, dan Dr. Sutomo adalah investor akal sehat pertama di Indonesia ini. Karena sejak 1908 Dr. Sutomo mendirikan Budi Utomo untuk kita semua agar berpikir dan berpikir. Yang menarik, yang menarik, 3-4 hari yang lalu, Bu Mei WA saya. Waktu saya masih ada di Tanah Suci Mekah, Bu Mei WA saya, Pak Rektor bikin pesan untuk keluarga Unitomo, untuk bahasa Unitomo. Tulisan saya kepada Bu Mei, saya baca, saya bocorkan. Dr. Sutomo tidak pernah berhenti berpikir. Dari situlah lahir Budi Utomo 1908 sebagai awal kebangkitan bangsa. Para mahasiswa, jangan pernah berhenti berpikir, bisa mati demokrasi kita ini. Jadi ternyata sekalian, yang diomongin Pak Rocky hari ini, 3-4 hari yang lalu, saya membuat statement, dan kemudian saya kirim lewat WA ke Bu Mei, klop, jadi kecerdasan Bung Rocky sama dengan kecerdasan Rektor. Terima kasih Bung Rocky karena sudah menginspirasi kita semua. Terima kasih semuanya.